Hujan Bulan Juni, novel karya Sapardi Djoko Damono, bagian 2. Jadi, kau akan berangkat juga akhirnya? Tidak terdengar jawaban. Sebenarnya, pertanyaan itu juga tidak perlu disampaikan, sebab jawabannya sudah jelas. Ya. Sarwono menggeser kursinya mepet ke meja, meletakkan kedua sikunya agar bisa menyangga dagunya, menatap mata Pinkan yang selalu dibayangannya sebagai sepasang jendela yang kalau sedang terbuka sering menampakkan sapuan warna perbukitan ketika cahaya pertama matahari muncul. Itu sebabnya pernah ditulisnya sebuah sajak yang salah satu ungkapannya ternyata tidak pernah lepas dari benak perempuan muda itu. Angin dari bukit yang masuk lewat jendela matamu sehabis mengemas warna dan aroma bunga di terjal perbukitan sana. Kamu ini cengeng, Sar, jualan gombal, komentar Pinkan ketika pertama kali membaca sajak itu di sebuah majalah yang dipamerkan Sarwono. Tidak ada rasanya ucapan yang lebih disyukurinya. Ia suka dianggap cengeng hanya kalau yang mengucapkannya Pinkan. Sebab, ya memang cengeng, mau apa lagi? Ia suka melawan pendapat itu dengan berbisik kepada dirinya sendiri. Apa ndak boleh nulis tentang kecengengan? Percakapan ini adalah kesempatan untuk bisa dan berhak cengeng. Perangai yang menjadi larangan keras dalam keluarganya. Terus apanya? Ya, terus kita ini. Iya, apanya kita ini? Ketika pertama kali mengenalnya di rumah Toar Pelan Tahu temannya SMA, Sarwono langsung merasa dirinya menjadi tokoh utama sebuah sinetron, dan adik Toar itu dalam otaknya yang sempat muncul sebagai Audrey Hepburn atau Grace Kelly. Tapi jelas bukan makhluk. Ketika menjelaskan nama-nama itu pada Pinkan, jawaban yang didengarnya malah ejekan. Ya, ketahuan deh umurmu. Sarwono tidak menjawab. Ia kenal nama-nama itu dari ibunya, yang katanya sejak kecil suka nonton film Hollywood. Ia pernah sekali ke Jepang untuk ikut seminar budaya urban. Dan rekannya dari Universitas Tokyo itu memberitahu bahwa dulu ada istilah Heppu Barnus Tairu. Ketika ia bertanya apa itu, jawabnya itu Hepburn Style. Segera waktu itu ia ingat istilah Jepang di Raikiri Ningsu untuk dry cleaning. Ia suka Jepang. Ia suka vokal akhir U yang diucapkan orang Jepang, tidak peduli sedang berbicara bahasa apa. Ia suka sakura yang hanya mekar seminggu di awal musim semi dan langsung gugur bagaikan Ronin yang dipenggal kepalanya oleh samurai yang dikhianatinya. Tetapi Sakura tidak pernah berkhianat kepada siapapun. Katanya selalu kalau berbicara dengan rekannya dari Jepang. Bukan, Pinkan bukan Ronin. Katanya jauh di dalam pikirannya yang beberapa minggu ini sudah dikendalikannya gara-gara ada keputusan dekan untuk mengirim Pinkan menggantikan Wati yang gagal berangkat lantaran dilarang suaminya. Tidak ada perempuan Ronin. Ia lega dengan gagasannya sendiri. Oke, tetapi itu di Jepang. Siapa tahu di Minahasa ada perempuan Ronin. Ia memaksa dirinya sendiri merasa geli dengan pikirannya yang brilian itu. Sikap demikian itulah yang sering menjengkelkan Pinkan. Tetapi yang menyebabkannya malah berpikir, Pinkan kan sebenarnya doyan sikap semacam itu. Pinkan sendiri yang pernah menjelaskan bahwa kalau ada Ronin, tentu ada sebab yang sudah seharusnya diterima. Tetapi katanya orang Jepang tidak suka sikap tidak setia semacam itu. Dan oleh karenanya, kalau ketemu tuannya, samurai yang dianggap telah melakukan desersi itu harus dipenggal kepalanya. Ah, bohong kali.
kata Sarwono pada suatu hari ketika Pinkan mencoba menjelaskan manusia sejenis apa Ronin itu. Gadis itu kemudian terpaksa menjelaskan maksudnya dengan panjang lebar bahwa Ronin itu samurai yang tak punya tuan karena tuannya mati atau meninggalkan tuannya dan karenanya dijuluki kesatria gentayangan. Hidupnya bagaikan ombak yang tidak jelas wujud dan letaknya. Kalau tuannya mati dalam perang atau duel, samurai harus melakukan harakiri. Kalau tidak, ia akan menanggung malu seumur hidupnya. Ketika pertama kali mendengar berita Pinkan akan berangkat ke Jepang melanjutkan studinya, Sarwono tampak narik-narik dagunya sendiri yang tidak berjanggut dan berbisik. Nah, sekarang aku merasa jadi samurai yang akan ditinggalkan anak buahnya yang akan berangkat menjadi Ronin. Sar, kamu ini sudah sekolah tinggi-tinggi, tapi otakmu masih juga ngelesoti bawa ponsel kecil di halaman keraton itu. Sarwono sangat ingin mendengar penjelasan calon Ronin itu selanjutnya. Maksudnya, penjelasannya cerdas, karena ia tahu bahwa gadis yang duduk di depannya selalu saja bisa menjelaskan hal sesulit apapun yang kadang-kadang mengganggu pikiran jawanya. Ia tahu dan diberitahu bahwa Pinkan sangat cerdas, sehingga ketika wisuda dialah yang berhak menerima ijazah dari rektor mewakili wisudawan fakultasnya. Tetapi perempuan yang mewarisi darah Tonsea itu tidak kunjung memberi penjelasan. Malah meraih lengannya seakan-akan mau menciumnya. Sarwono mendoyongkan muka, tetapi perempuan di depannya itu yang dianggapnya pacar, tetapi yang menolaknya selalu label itu, atau sebenarnya hanya berpura-pura menolak dan malah bilang, mungkin hanya main-main. Sebut saja calon istri. Malah mendadak melepaskan genggamannya. Lihat itu yang duduk di situ, katanya sambil menunjuk pemilik warung kampus yang sejak tadi nampaknya mengawasi mereka. Mereka biasanya tidak menggubris apapun, tetapi kali ini situasinya berbeda. Dan Pinkan bangkit melihat jam tangannya. Wah, lupa ada janji sama sensei. Kalau telat bisa nggak jadi ke Jepun ntar, katanya sambil menyentuh rambut Sarwono. Jangan lupa kapan-kapan antar gue ke Uniqlo. Apa itu? Wah, Jawamu nggak lek-lekang juga. Uniqlo aja nggak tahu. Mau cari jaket sama Shell tahu? April di Kyoto kan masih bisa menggigil. Mereka berpisah di depan gedung 7 tempat para guru besar ngelamun kalau tidak sedang rapat. Sarwono sempat mencuri cium sebelum berjalan cepat ke fakultasnya yang bersebelahan. Dulu, antropologi menjadi bagian dari fakultas sastra. Tetapi, karena ada menteri yang memerintahkan agar jurusan itu menyingkir ke FISIP, mereka pun boyongan. Dua dosen muda yang dikenalnya ketika kebetulan berpapasan menyapanya dengan, "Kok sendirian? Pinkan mana?" Selalu itu yang didengarnya. Bukannya, "Heh, dari mana loh?" Ia malah menjawab kepada dirinya sendiri dalam hati. Pinkan mau jadi Ronin tahu. Lalu cepat-cepat melangkah melewati sela-sela mobil yang berdempetan di parkiran sempit. Dulu ya dulu, Juni tidak bisa dipisahkan dari bediding. Tidak ada awan di langit, belum ada polusi. Kalau siang, panas minta ampun. Tetapi kalau malam, panas bumi membubung ke batas atmosfer dan dunia ini ditinggalkan dalam keadaan kedinginan. Kalau kebetulan pulang ke Solo, Sarwono benar-benar menikmati jaket kesayangannya yang dipakainya sejak SMA, hadiah dari pamannya. Ia selalu pakai jaket, tidak karena suka nonton film yang bintangnya dahsyat kalau berjaket, tetapi karena tubuhnya yang krempeng memang tampaknya diciptakan khusus untuknya demi kepentingan pembuat jaket. Tidak ada yang lebih dinikmatinya daripada memakai jaket kalau malam-malam keluyuran bersama Budiman, yang kurusnya juga tidak ketulungan, yang oleh kawan-kawannya selalu dibilang,
Kamu memang suka makan, itu jelas. Hanya saja yang kamu keluarkan bukan kotoran, tapi vitamin. Ya bagaimana bisa gemuk? Sepasang lelaki yang nyekingkring itu sekolahnya sama. Sahabatnya juga sama, yakni Toar si Manado. Sama-sama suka diam-diam mampir ke rumah Toar. Siapa tahu bisa ketemu adiknya. Tidak perlulah diceritakan di sini ketika tanpa direncanakan. Tentu saja keduanya bertemu di rumah Toar. Lepas SMA, Sarwono nekat sekolah di Jakarta. Budiman tetap di Solo jadi wartawan. Ia merasa bisa mendapatkan adik Toar karena tetap di satu kota. Tetapi, bayangannya menguap ketika ternyata Pinkan disuruh keluarganya sekolah di Jakarta saja. Bisa ikut pamannya yang barusan pindah dari Manado. Saking jengkelnya, kalau kirim surat, wartawan itu selalu memberi label Prof di depan nama Sarwono. Dan jawaban mahasiswa antrop itu selalu hanya amin. Sar. Demikian ia dipanggil. Sebab, kalau dipanggil Wono, dia berang. Tidak mau lama-lama kuliah, dan dia berhasil. Dia suka bilang, Wono itu kan artinya hutan. Dia tahu kalau Pinkan juga tahu arti kata itu. Kalau sudah ngambek tidak mau dipanggil Wono dengan alasan itu, Pinkan malah melanjutkan. Hah, kalau begitu, Sarwono berarti kesasar di hutan dong. Loh, kan ngawur. Sarwono itu kan Sarwo dan Ono, artinya serba ada. Oke, Kang serba ada. Sarwono teringat akan dialog picisan yang berlangsung di kampus itu ketika di Solo keluarganya 3 tahun yang lalu mengadakan pesta kelulusannya sebagai magister. Ayahnya bangga dia bisa menjadi sarjana magister pertama di lingkungan keluarga besar Eyang Tirto. Kakeknya entah berapa generasi yang tentu saja tidak pernah dikenalinya. Budiman, yang sudah menjadi ketua redaksi sebuah koran daerah yang galak, waktu itu hadir. Si krempeng itu menyalaminya sambil bertanya dengan tampang yang diganjil-ganjilkan. Kenapa gerangan Pinkan tidak nongol? Toar, yang sekarang bekerja di sebuah bank juga tidak tampak. Katanya ngurus adiknya yang mau pindah kos di Jakarta karena tidak cocok sama pamannya. Kata Toar, susah bagi Pinkan menyesuaikan perangainya dengan keluarga yang tembak langsung dari pelosok Minahasa. Sepanjang pesta kecil-kecilan itu, Sarwono membayangkan tampang Pinkan ketika memanggilnya Kang serba ada. Moga-moga si semprul cantik itu tahu bahwa aku mengharapkannya datang, katanya dalam hati. Tetapi Bu Pelenkahu, ibunya Toar, malah justru lebih dahulu dari tamu-tamu yang lain. Pak Pelenkahu sudah lama meninggal, konon karena malaria yang parah ketika sedang bertugas sementara di Ambon. Pinkan masih di SD waktu itu. Keluarga Sarwono sebenarnya hanya pernah mendengar nama Pelenkahu dari anaknya, tidak mengenal langsung. Ada kecurigaan Sarwono bahwa kehadiran ibu-ibu adalah tanda bahwa ia ingin mengenal lebih dekat keluarganya. Kalau itu benar, ada lampu hijau yang mulai berkedip-kedip tampaknya. Bu dan Pak Hadi tentu saja tidak sepenuhnya paham akan kemungkinan yang dibayangkan anaknya itu. Sarjana yang baru lulus itu setidaknya merasa lega bahwa ibunya Toar dan orang tuanya segera tampak akrab. Kami ini Jawa bukan, Manado tidak lagi, kata Toar pada suatu hari kepada Sarwono. Ibu kan Jawa kowe entah dari mana. Bapak orang Tonsea. Aku lahir di Makassar. Pinkan di sini. Bingung? Jelas. Ya jangan bingung, kalian berdua itu Indonesia Raya. Komentar Sarwono waktu itu. Ia juga pernah diberitahu bahwa ibu Toar katanya dari Jawa, tetapi sudah lama menetap di Makassar. Dan kalau ditanya dari daerah mana asal-usulnya di Jawa, malah bingung sendiri. Atau pura-pura bingung karena malu kalau dibilang dari kota kecil yang suka jadi bahan ejekan orang Solo. Ayah pernah bilang dari manapun asal-usul ibu terserah, bukan masalah, asal tidak dari neraka. Toar diam sejenak menahan tawa.
tampaknya, Sarwono berpikir, ternyata yang bisa melucu bukan hanya orang Jawa yang namanya Basing. Orang Manado juga bisa. Ia yakin, selama masih bisa melucu, orang berhak menjadi anggota masyarakat terhormat yang disebut intelektual. Gerombolan orang cerdas. Yang jelas, tanah air ibuku bukan Solo, kata Towar melanjutkan penjelasannya sambil memelototkan mata, entah karena merasa geli atau jengkel, atau apa. Sarwono tahu jelas, itu bukan rasa malu. Dari penampilan, Bu Penenkahu memang tidak tampak Jawanya lagi meskipun sudah lama di Solo. Setidaknya, orang Solo menganggap cara omong dan tindak tanduknya tidak terasa sebagai Solo, meskipun apa yang dinamakan Solo itu juga tidak pernah bisa dijelaskan. Pinkan jelas lebih Solo dari ibunya, jadi malah sering jadi bahan pembicaraan. Wong namanya Pinkan, kok Jawanya melipis? Tidak hanya itu, Pinkan memang tampak kulitnya lebih bening dari ibunya.